Kita semua tahu, 17 Agustus jadi hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita merayakannya setiap tahun dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bangga. Namun, ada kisah lain di balik tanggal 17 Agustus tersebut. Banyak yang belum tahu bahwa 17 Agustus juga menjadi hari sakral yang berkenaan dengan pencipta dan penciptaan lagu Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman atau yang lebih sering dipanggil WR Supratman lahir pada hari Jumat Wage tanggal 19 Maret 1903 di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun lahir di Somongari, WR Supratman gak tinggal di desa tersebut cuy. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya memboyong Wage kecil ke Jatinegara sebagai seorang tentara kenil. Sersan Jumeno Senen, ayah WR Supratman segera mencatatkan kelahiran anaknya. Supaya gampang, akte kelahiran WR Supratman dibuat di Jatinegara, sehingga banyak yang menuliskan WR Supratman lahir di Jatinegara. WR Supratman memulai pendidikan pada usia 4 tahun di Frobel School, sekolah taman kanak-kanak di Jakarta pada 1907. Setelah tinggal bersama kakaknya Rukiem di Makassar, WR Supratman melanjutkan pendidikannya di Tweede Inland School, sekolah pribumi kedua, dan menyelesaikan sekolah pada tahun 1917. Pada tahun 1919, WR Supratman lulus ujian Klein Ambtenaar Examen, sebuah ujian untuk calon pegawai rendahan. Setelah lulus, Wage melanjutkan pendidikan ke Normaal School, sekolah pendidikan guru. Puncak karir WR Supratman ketika ia pindah dari Makassar ke Bandung dan memulai karir jurnalistik dengan menjadi wartawan pada Surat Kabar Kaum Muda pada tahun 1924. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan Surat Kabar Sinpo. Sejak saat itu, ia rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di gedung pertemuan di Batavia. Sejak saat itulah, WR Supratman berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Selain menjadi seorang wartawan, Wage muda juga gemar bermusik. Karirnya dalam bermusik gak terlepas dari peran kakak iparnya, W.M. van Eldik. WR Supratman diberikan hadiah oleh Van Eldik sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Bersama dengan Van Eldik, ia sempat mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Kepandaian WR Supratman dalam bermusik dimanfaatkannya untuk menciptakan lagu-lagu perjuangan yang salah satu diantaranya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Suatu hari pada tahun 1926, muncullah sebuah pertanyaan tertulis di dalam majalah Timbul terbitan Solo. Kapan ada komponis kita yang bisa menciptakan lagu kebangsaan? WR Supratman yang pada saat itu bekerja sebagai wartawan di Sinpo, sebuah perusahaan pers Tionghoa, merasa tertantang dengan pertanyaan tersebut. Maka ia mulai menggubah lagu kebangsaan dan prosesnya selesai pada 1928. 1928 adalah tahun terselenggaranya Kongres Pemuda II. Rapat tersebut dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito. Supratman meminta izin kepada Sugondo untuk memperdengarkan karangannya, yaitu lagu Indonesia Raya. Sugondo memberikan izin, tapi hanya diperbolehkan memperdengarkan instrumennya saja tanpa lirik, atas dasar kekhawatiran didengar oleh Belanda. Supratman menyanggupi dan mulailah ia menggesek biolanya hingga terdengarlah lantunan instrumen Indonesia Raya. Gesekan biola Supratman ketika itu mampu membakar semangat para pemuda dalam menegakkan kesatuan yang sebelumnya nggak dianggap penting. Sehingga lagu ini dijadikan lambang persatuan bangsa. Dengan cepat lagu ini pun terkenal di kalangan pergerakan nasional yang selalu dinyanyikan ketika partai politik melangsungkan kongres. 2 bulan kemudian, Partai Nasional Indonesia atau PNI turut menyanyikan lagu itu di kongresnya. Partai dan gerakan politik yang lain juga melakukan hal serupa. Seiring dengan popularitas Indonesia Raya, terbersit keinginan Supratman untuk merekamnya. Ia kemudian menghubungi orang yang bernama Yo Kim Chan. Yo Kim Chan merekam lagu itu. Dalam piringan hitam itu, lagu Indonesia Raya nggak cuma instrumen saja, melainkan ada suara Supratman di sana. Lagu Indonesia Raya pun semakin dikenal orang-orang di kalangan pergerakan.
Maka liriknya dicetak dan pamfletnya disebarluaskan pada masyarakat luas. Namun nahasnya, pada 1930, Soepratman ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agung Hindia Belanda. Ia diinterogasi maksud dan tujuannya menciptakan lagu tersebut. Ia kemudian diizinkan untuk kembali memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan syarat kata merdeka diganti mulia, sehingga penggalatnya menjadi seperti ini. Indonesia, Indonesia, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang ku cinta. Sejak penciptaan Indonesia Raya, hidup Soepratman menjadi terusik karena terus-menerus dikuntit oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia bahkan masuk dalam daftar orang pengawasan oleh PID atau Badan Intelijen Hindia Belanda. Maka, Soepratman mengambil jalan untuk hidup berpindah-pindah dari Jakarta. Ia pindah ke Cimahi, setelah dari Cimahi ia pindah ke Pemalang lantas berakhir di Surabaya. Tahun 1938, saat ancaman terus berdatangan kepada dirinya, ia masih terus berkarya dan lagu terakhirnya berjudul Matahari Terbit. Oleh pemerintah Hindia Belanda, ia lantas dijebloskan ke penjara Kalisosok karena lagu Matahari Terbit dianggap sebagai sambutan terhadap kedatangan Jepang. Berada dalam penjara, ia terus-menerus disiksa hingga dirinya jatuh sakit. Hingga pada 15 Agustus 1938, kondisi kesehatannya memburuk dan oleh pemerintah Hindia Belanda, ia dipulangkan ke rumah. Malam harinya, ia mengucapkan sebuah kalimat. Nasibku sudah begini. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saja meninggal. Saya ikhlas, saya toh sudah berdamai. Berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. 2 hari setelah mengucapkan kalimat tersebut, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1938, Soepratman menghembuskan nafas terakhir di kediamannya yang sekarang diabadikan menjadi Museum W.R. Soepratman di Jalan Mangga, nomor 21, Surabaya. Berakhirnya perjuangan W.R. Soepratman pada 17 Agustus 1938 menandai berakhirnya penderitaan bangsa Indonesia tepat 7 tahun kemudian. Sejarah lagu Indonesia Raya adalah representasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lagu ini jadi simbol perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia dan memiliki berbagai pengaruh bagi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu pengaruh lagu Indonesia Raya adalah tentu saja dalam pembentukan identitas nasional. Lagu ini mengandung pesan tentang kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Pengaruh berikutnya adalah lagu Indonesia Raya dalam pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Dalam banyak acara resmi seperti upacara bendera, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan sebagai tanda penghormatan terhadap negara dan kebangsaan. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya juga menjadi pengikat dalam menjaga nasionalisme. Di dalam lagu ini terkandung pesan tentang persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan integritas bangsa. Meskipun W.R. Soepratman gak sempat menikmati lagu ciptaannya ketika hari kemerdekaan tiba, tapi berkat berbagai kontribusinya terhadap bangsa dan negara, akhirnya pemerintah menganugerahkan bintang kehormatan. Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Soepratman melalui Kepres RI nomor 16 SK 1971 tertanggal 20 Mei 1971 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Entah mengapa, banyak sekali seniman atau musisi legendaris yang tak sempat menikmati karyanya. Namun karya itu tetap tumbuh dan menggugah hati dan hidup banyak orang setelahnya. Damai selalu W.R. Soepratman. Semoga Indonesia bisa benar-benar merdeka seperti impianmu dahulu.